Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, saya harap semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah di sesi kali ini Koja-Koja TV di segmen kali ini ada yang spesial. Ya, jadi tokoh yang akan kita ajak Koja-Koja di sesi kali ini itu kelihatannya bukan berasal dari Kepulauan Buton, tapi ternyata beliau ini punya jiwa Kepulauan Buton. Nah, seperti apa? Oke, kita akan langsung dengan Bupati Kondai Utara, Bapak Ruksamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kan yang poster yang tersebar ini. Posternya itu Ruksamin, si topi jerami yang merakyat. Belum lihat saya. Belum lihat ya. Jadi Bapak Pak Bupati, poster Bapak sudah tersebar di wilayah Kepulauan Buton dan banyak respon orang-orang yang bertanya kenapa sosok topi jerami yang diambil. Kebetulan itu sama dengan ada satu tokoh yang ada di dunia animasi kartun namanya Luffy. Luffy ini sosok pahlawan yang bercita-cita ingin jadi ketuanya bajak laut kalau di film itu. Tapi ternyata sosok yang ada pada Bapak ini kan kita perlu ingin tahu ini kenapa suka pakai topi jerami, topi-topi petani itu Pak Bupati. Itu senang aja karena itu topi jerami yang sering saya pakai dan ada beberapa teman yang pakai itu memang murni buatan dari kebun saya. Oh gitu ya? Iya, kita ini kan petani, jadi hampir tiap hari kita pakai topi itu di kebun atau pada saat biasa di kantor sesekali kita pakai, dan itu buatan kita di kebun, Taruna Tani yang ada di kebun itu di Konot di kebun kita, jadi itulah sering kita pakai seperti itu ya. Jadi kalaupun misalnya mungkin ada yang sama dengan sosok tokoh atau yang peran apa semua, mungkin secara kebetulan aja. Nah, gitu. Dan memang ini sosok Luffy ini kan dipanggil-panggil si topi jerami dan beliau ini pahlawan. Artinya dengan pengalaman Bapak yang kami dengar dan ya kita sudah banyak tahu ya bahwa Bapak juga itu karirnya melejit terus, apa selalu berada di posisi yang bagus lah. Padahal kami juga dengar katanya dulu pengalaman Bapak itu berasal dari bawah juga. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Atau saya panggilnya Bang saja, Bang Ruksamin aja ya, supaya lebih enak ya. Karena kayaknya agak ini ya, agak sedikit kaku-kaku sedikit ini. Kalau bilang dari bawah, kita juga nggak pernah di atas, masih di bawah juga ini. Oh siap. Jadi pertanyaan yang salah mungkin ini. Jadi apa ya? Kalau bilang melejit, apanya melejit? Saya pikir belum lah sampai. Melejit seperti apa yang kita maksud. Contohnya ya karir Bapak kan dari anggota dewan terus jadi itu yang saya maksud, Bang. Oh, kalau itu dari anggota DPR, menjadi ketua DPR, ya mungkin itulah maknanya Allah katakan bahwa kita hanya pandai bersyukur aja. Nah, kalau kita pandai bersyukur, Allah itu dia tambah kita punya nikmat, mungkin seperti itulah. Jadi semua orang kan pasti menginginkan, kemudian rasa cara mensyukuri juga nikmat itu kan mungkin masing-masing beda. Bagaimana? Ya alhamdulillah selama Allah masih kasih memberikan kita rezeki, keluarga masih memberikan kita dukungan, alhamdulillah inilah yang kemudian bahwa nikmat itu yang kemudian kita syukuri. Dalam artian bahwa kita implementasikan sebaik-baik manusia itu sendiri adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau mungkin sama tadi itu dengan tokoh kartun apa semua bilang suka menolong, pahlawan, kita belum sampai pahlawan lah. Tapi paling tidak kita sudah bisa saling menolong, mungkin meringankan. Ya paling tidak sehari kita adalah yang bermanfaat buat sesama teman seperti itu. Nah, ini ada hal yang menarik, Bang. Kami juga dengar bocoran bahwa sampai hari ini KTP-nya Bapak ini masih tetap bekerjanya sebagai dapat dari mana bocorannya? Nggak ada soalnya. Oh gitu ya? Nggak ada soal, nggak ada bocor itu. Nah, kalau itu mudah-mudahan masih ada. Nah, ini KTP saya.
Penasaran, nah yang bilang bocoran. Jadi kita dengarlah bahwa beliau ini walaupun sudah jadi anggota dewan, terus jadi bupati, dan sekarang mau jadi gubernur lagi, ya. Tetap pekerjaan di KTP-nya tidak berubah. Bisa di zoom? Kelihatan. Ya, jadi di sini tulisan ini petani pekebun. Nah ini. Ya, apa yang membuat abang tetap tidak mau mengganti ini, bang? Memang kita masih petani. Oh, gitu ya? Iya. Kan statusnya bupati, bang. Itu hanya profesi aja sementara. Gitu ya? Itu ada masa waktunya. Petani itu sampai mati kita masih petani. Nah ini nih, mantap ini. Terus nanti kalau jadi gubernur juga tetap juga, bang? Itu kan masih petani itu. Masih petani iya, juga. itu pekerjaan kita kan bertani. Oh, siap. Itu diamanahkan jadi gubernur nanti ya nanti. Itu kan dia. Kalau kan di sini diamanahkan sebagai apa? Tulis gubernur. Oh iya. Gitu. Ini petani pokoknya petani kita. Ini luar biasa nih ya. Jadi walaupun sudah jadi bupati seperti sekarang dan nanti insya Allah jadi gubernur, KTP-nya tetap petani, pekebun ya. Iya. Dan memang sudah dari sejak kapan, bang, kita memang berkebun bertani ini, bang? Kita masih kecil, orang tua kita petani kasihan. Kita dilahirkan, dibesarkan di kebun seperti begitu. Kita sekolah dari kebun, bagaimana caranya? Kalau dia petani, kita punya orang tua ya adalah sebagai guru. Tapi kalau bukan ditopang dengan hasil pertanian, mana mungkinlah kita juga mau dapat itu sarjana seperti itu. Ada nggak pernah cita-cita untuk jadi seperti jadi bupati, bang, dulu? Saya dulu tamat SMA itu semasa SMA pinginnya mau jadi dokter. Jadi dokter. Nah, tapi tamat SMA saya ambil langkah, saya daftar dulu di Akabri. Pantohir kita jatuh, nggak lolos. Akhirnya mendaftar di Undip. Termasuk setelah itu di Undip mendaftar ambil kedokteran, nggak lolos, nganggurlah kita 1 tahun, kembali kampung. Tahun depan coba lagi ambil lagi kedokteran dengan FKM di UNAS, tapi saya sudah tahu saya nggak lolos, sepertinya bukan di situ. Udah saya mendaftar di UMI pada saat itu, ambil jurusan teknik kimia. Situlah kita lolos mulai sekolah lagi kuliah. Jadi insinyurnya ini teknik kimia. Teknik kimia. Kan dokter, insinyur, Ruksamil. Ya, jangan lupa hajinya ya. Haji. Yang lain boleh tidak sebut, haji ini tidak bisa, harus sebut itu. Dokter kita sudah haji kita ya. Tinggal profnya yang belum ya. Iya. Jadi abang kan dari kampung lah. Iya. Terus berjuang ke kota besar itu ada biaya dari orang tua emang atau sendiri, bang? Kita ya ada. Ceritakan. Jadi kalau biaya itu ada, hanya kan terbatas. Gaji guru itu kan berapa? Kemudian dibiayai, kita ini kasihan 6 orang. Karenanya kita punya orang tua, kita bersaudara. Jadi teman-teman lain kita cemburu, kita lihat mereka sudah 120.000, 100.000 per bulan. Kita hanya 40.000 per bulan. Ya, apakah kita mau menangis atau apa? Sudah nggak mungkin lah. Jadi bang, solusinya saat itu apa, bang? Pertama ya kita leper koran. Leper koran kita. Jadi itu mulai dari Unaha, sejak saya tinggal di Wawotobi sama Tobi. Pertama kali yang membawa koran di Wawotobi di Unaha itu sudah saya. Bos saya itu masih, coba tanya Pak Limatur Rahim. Koran Pelita. Jadi kalau dia terbit hari Senin, hari Rabu baru bisa kita baca di sana. Dulu bawanya pakai apa, bang? Jalan kaki? Kita beli sepeda. Kita beli sepeda baru kita jalan. Pulang dari sekolah kita bawa itu semua koran sampai kita jadi tukang pikul di pasar. Tukang pikul, bang? Iya, di pasar. Makanya saya pernah dihukum 3 kali berturut-turut hari Kamis. Kan pasar di Wawotobi itu hari Minggu sama hari Kamis. Saya dihukum 3 kali, yang terlambat dihukum cuci WC. Ketiga kali itu datang Pak Kepala Sekolah, Pak Talib Taur almarhum. Kenapa kau tiap Kamis kau yang dihukum terus? Dia tanya apa masalahnya, kenapa saya suka tanam hari Kamis? Saya bilang saya mau mikul di pasar, saya cari uang. Ini enteng aja kita jawab. Di situ tersentak dia bahwa ya tapi itulah kan tidak mungkin juga kita tidak malu-malu, kita harus lakukan. Nah kemudian pergi di Makassar tadi ceritanya, akhirnya kita sempat jualan koran, jualan buku.
kita lanjutkan memikul di itu terminal Panaikang. Memikul juga situ bang. Memikul kita kan itu terminal kan hanya di bawah. Iya. Mobil yang mau langsung ke Unaha, mobil yang langsung ke Kendari itu mobil langsung Putih Unaha apa semua, itu kan ada berapa sekitar 500 meter, 300 meter lah. Di Panaikang. Nah itu kesempatan kita pikul-pikul situ, toh kita ambil angkat barangnya keluar ke atas. Nah itu dapat duit kita. Ya kan? Ada yang kenal kita saat itu bang? Banyak lah. Banyak. Ya, tapi buat apa kita tidak mungkin malu lah. Itu saya baru mau tanya, apakah abang malu? Habis itu jadi sales kita jual parfum yang spoit. Nah, kita jual parfum. Jual parfum sehari bisa saya dapat 25.000 sehari. Banyak. Tahun berapa itu bang? Hah? Boleh tahu tahun berapa ya? Saat itu 93, 94, 95 seperti itu. Oh, siap. Iya. Jadi kiriman 40.000 kita sudah dapat 25.000 per hari. Iya. Kita beli rumah, beli motor. Keras kehidupannya. Jago ya kita ya. Bukan main. Iya. Siap. Iya mungkin kalau mau tepuk tangan, penonton kebetulan ini ya. Jadi, tapi terakhir setelah terganggu ada 2 mata kuliah yang tidak masuk. Saya hentikan, saya bilang, aduh tujuan saya mau datang bukan untuk cari uang, bukan untuk makan, minum, apa semua. Saya datang, tanya teman-teman, mau kemana? Aku Makassar, pergi apa? Pergi kuliah. Semua saya tinggalkan. Saya pergi dan numpang sama teman-teman saya. Jadi sama Pak Budirman 3 hari, sama Pak Suratman 2 hari, sampai menunggu ada kiriman. Ada kiriman beberapa bulan kemudian untuk kita sewa rumah. Karena rumah saya tinggalkan semua. Di situ ada keluarga yang tinggal banyak. Saya tidak mau bergabung. Karena kapan saya masih bergabung di situ, jelas mata kuliah saya terganggu. Artinya ya saya juga kan harus, selain kita aktif di organisasi, di HMI, di mana, nah kita juga sudah harus perhatikan kuliah, mata kuliah itu sendiri. Nah disitulah mulai aktif lagi kampus, selain aktif di HMI, di himpunan, BPM, seperti itu. Terakhir, untuk supaya bisa dapat duit lagi, kita jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji. Ya. Berarti tiga ini ya, 3 profesi. Baru 3 profesi yang kita dengar ini. Guru ngaji yang diajar ngaji umur berapa bang? Anak-anak. Jadi saat itu ada anaknya kepala dinas kesehatan di sana di Makassar, mencari, ada teman saya kebetulan iparnya mencari guru ngaji. Saya bilang langsung, kalau saya cari orang, cari kita saja. Ya kalau bisa, ya bisa lah. Ya kita datang, kita ajar. Dan alhamdulillah dia sampai tamat Al-Quran. Seperti itu. Baru 3 ya, kita tahan dulu. Sampai tuh ya. Mungkin bang, apa prinsip hidup yang bikin abang akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini? Walaupun masih biasa-biasa, ya anggapan masyarakat biasa, orang awam menganggap bahwa abang sekarang di posisi yang prestisius. Tapi dengan apa yang abang sampaikan di awal tadi, ini semua titipan. Jadi mungkin kami dengar bang, apa yang menjadi prinsip hidupnya abang selama ini, dan ya artinya mungkin bisa dicontohi juga oleh orang lain bang. Itu aja, kita mau dimanapun kita berada, mau apapun jabatan kita, ya bagaimana kita bisa bermanfaat terhadap sesama. Karena kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Contoh, misalnya Anda lagi butuhkan sesuatu, kebetulan saya bisa membantu, dan ketika saya bantu itu kemudian terselesaikan masalah adinda apa semua, Anda bahagia, tapi saya akan lebih bahagia. Walaupun itu bahwa tidak harus kita katakan, tapi itulah nilai kebahagiaan yang hakiki. Bahwa ketika kita mampu membahagiakan teman, bahagiakan saudara, ketika kita mampu hadir pada saat dibutuhkan di waktu yang tepat, nikmatnya itu luar biasa. Itu kenikmatan luar biasa. Super. ya, ada penonton, silakan tepuk tangan. Ya. Ada penonton banyak di belakang layar ya. Ya, yang terakhir bang, sebagai closing. Okay. Artinya walaupun masih lama pemilihan gubernur, abang sebagai salah satu calon gubernur yang diperhitungkan sekarang, walaupun belum masuk dalam tahapan, apa yang membuat abang yakin untuk maju sebagai gubernur? Masih jauh ini ya, tapi kita mau dengar langsung. Gini,
sebenarnya diminta untuk silaturahmi. Jadi belum ada judulnya ini, belum ada judul. Belum ada judul ya. Jadi kita belum ada judul. Dimintalah kemudian teman-teman kita ke sini, antara satu titik dengan titik yang lain yang kemudian mulai jalan ini, orang nilai bahwa ini bagus ini kalau calon. Diterjemahkan oleh teman-teman kita semua bahwa kita ini katanya mau calon. Ya udahlah, daripada orang bilang percuma, lebih mending sudah saya bilang. Nah, seperti itu. Iya. Jadi memang kepercayaan ya. Kepercayaan ya. Kemudian di sisi lain, penerimaan kan luar biasa. Iya. Masyarakat kita datang, saya keliling di Pulau Muna Barat, saya datang di Buton, artinya saya coba silaturahmi dulu. Yang saya anggap momat. Di sini kita banyak keluarga, banyak saudara, apa semua. Tapi oleh teman-teman yang belum pernah tahu kita, teman-teman yang menganggap asing kita kan pasti bertanya siapa dia, siapa Ruh Samin. Nah ini yang coba kita. Artinya kalau kita keliling, kalau kita di kampung sendiri kan lain itu. Nah tapi kita coba datang silaturahmi. Ternyata responnya luar biasa apa sama. Ya sudah, kita coba lanjutkan. Kan jangan hentikan kalau begitu. Berarti ini keinginan masyarakat yang harus kita jawab. Kapan setia maju, nanti orang masyarakat bilang, kau ini kok kesasa kita tuh kan seperti itu. Iya. Oke, mungkin ya. Sekian ya. Karena iya. Ya, kebetulan beliau akan melanjutkan ke Kendari ya. Jadi mungkin kita sudah untuk saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton Koja-Koja kali ini bersama Pak Ruslan. Terakhir sekali lagi ini. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kepulauan Buton terkait kemarin kan sudah ada ulang tahun di Buton Utara, terus di Buton. Ya. Mungkin Bang, melalui momen spesial juga mungkin bisa juga Abang juga menyampaikan begitu. Untuk Buton dan Buton Utara kemarin. Alhamdulillah, tanpa terasa kemarin kita merayakan hari ulang tahun untuk Kabupaten Buton yang ke-62 ya. 63. Yang ke-62, 63. Di masa umur seperti itu menandakan bahwa Buton ini sudah semakin tua dan semakin dewasa, juga dibuktikan dengan semakin banyaknya daerah yang sudah dimekarkan. Itu juga semakin banyak sumber daya yang terbentuk. Nah, kesempatan ini saya ingin sampaikan, mudah-mudahan di hari ulang tahun ke-63 ini rakyatnya semakin sejahtera, masyarakatnya semakin beriman dan bertakwa, semakin dengan melandasi nilai-nilai ibadah sehingga dasar dan nilai religius dan beribadah tersebut insya Allah akan mendatangkan rezeki yang bisa untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Terima kasih. Dan insya Allah segera terwujud satu provinsi di wilayah Kepulauan Buton. Itu kita doakan sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. KTP-ku di bawah ini Pak. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.